Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Baik, di sini saya akan membahas makalah tentang pembangunan kesejahteraan sosial bersama Kang Abdul Razak. Namun mohon maaf, dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan, saya akan mempresentasikan sendiri makalah ini. Baik, pertama pendahuluan. Kemiskinan adalah suatu problem masyarakat yang sudah dikenal sejak dahulu kala. Oleh karena itu, beralasan sekali bila kita mengatakan bahwa kebudayaan umat manusia dalam satu kurunnya tidak pernah sepi dari orang-orang yang berusaha membawa kebudayaan itu dengan memperhatikan nilai manusiawi dasar, yaitu perasaan rasa tersentuh melihat penderitaan orang lain dan berusaha melepaskan mereka dari kemiskinan dan kepas-pasan atau paling kurang meringankan nasib mereka yang menderita tersebut. Begitupun sebaliknya, kurangnya kesadaran dari masyarakat miskin akan potensi sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya yang dapat diolah dan dikembangkan sebagai mata pencaharian mereka. Maka dari itu, pembangunan kesejahteraan yang merupakan perwujudan dari sila ke-5 Pancasila perihal keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi, serta keadilan sosial sebagai upaya mencapai tujuan bangsa sesuai amanat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang di dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya masih ada warga yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. Maka dalam makalah kali ini kami ingin membahas tentang pengertian singkat mengenai pembangunan kesejahteraan sosial, konsep dalam kesejahteraan sosial, dan apa saja hambatan dalam pelaksanaan pembangunan sosial, serta peran dari pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Adapun rumusan masalahnya, apa pengertian dari pembangunan kesejahteraan sosial, apa saja konsep kesejahteraan sosial, terus apa peran pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial, serta apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Baik, pertama mengenai pengertian pembangunan kesejahteraan sosial. Pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dalam pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat intuisi sosial. Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh. Nah, secara menyeluruh ini mencakup satu, peningkatan standar hidup melalui seperangkat pelayanan sosial dan jaminan sosial segenap lapisan masyarakat, terutama kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan rentan yang sangat memerlukan perlindungan sosial. Kemudian yang kedua, meningkatkan keberdayaan melalui penetapan sistem dan kelembagaan ekonomi, sosial, dan politik yang menjunjung harga diri dan martabat kemanusiaan. Kemudian yang ketiga, penyempurnaan kebebasan melalui perluasan aksesibilitas dan pilihan-pilihan kesempatan yang sesuai dengan aspirasi, kemampuan, dan standar kemanusiaan. Kemudian ada konsep kesejahteraan sosial. Dalam kesejahteraan sosial memiliki arti yaitu keadaan yang baik,
kondisi manusia di mana orang-orang dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan mental, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial. Nah, menurut Nasikun dirumuskan sebagai padanan makna dalam konsep martabat manusia itu ada 4 indikator, yaitu rasa aman, 2 kesejahteraan, 3 kebebasan, 4 jati diri. Sedangkan menurut Biro Pusat Statistik Indonesia itu mengidentifikasikan melalui ukuran, yaitu pertama ukuran tingkat pendapatan keluarga, kedua komposisi pengeluaran rumah tangga dan membandingkan pengeluaran untuk pangan dan non pangan, kemudian tingkatan pendidikan keluarga, tingkatan kesehatan keluarga, kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga. Sedangkan menurut Kole dalam Bintaro, kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan. Pertama, dilihat dari kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan, dan sebagainya. Kemudian dilihat dari kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya. Kemudian dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan, budaya, dan masih banyak lagi. Kemudian kualitas hidup dari segi spiritual itu seperti moral, etika, dan keserasian, penyesuaian dalam dan lain sebagainya. Karena kesejahteraan adalah sistem terorganisir dalam pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk membantu individu dan kelompok untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan, dan relasi-relasi pribadi serta sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan kemampuan sepenuh mungkin dan meningkatkan kesejahteraan secara selaras dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat. Adapun peran pemerintah itu menurut Tejo Kromi Tojo, pemerintah itu ada 3 macam bentuk. Pertama, menjaga keamanan dan ketertiban dalam pembangunan. Kedua, service state, yaitu peran pemerintah merupakan abdi sosial dari keperluan-keperluan yang perlu diatur dalam masyarakat. Kemudian pendorong inisiatif usaha dari masyarakat, pemerintah menjadi development agen atau unsur pembaharuan atau pembangunan. Sedangkan menurut Munir sesuai fungsi dari pemerintah itu pertama entrepreneur, yaitu pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan usaha dan mengelola sumber daya ekonomi, mengelola aset daerah sumber daya ekonomi potensial sehingga secara ekonomi menguntungkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kemudian koordinator, yaitu pemerintah daerah dapat menetapkan kebijaksanaan atau strategi bagi pembangunan daerah dan merangkul semua komponen masyarakat untuk menjadi aktor dalam pembangunan. Kemudian ketiga ada fasilitator, yaitu mempercepat pembangunan mulai perbaikan lingkungan attitudinal atau berkaitan dengan perbaikan prosedur perizinan dan pelayanan, serta melakukan penetapan daerah untuk memantapkan pengaturan dimensi spesial dalam pembangunan. Kemudian peran kedua adalah peran masyarakat.
Pramasyarakat ini lebih dominasi dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional, karena masyarakat itu sangat penting sekali dalam perannya dalam pembangunan negeri. Adapun dalam aspek pendidikan, misalnya masyarakat harus tanggap terhadap permasalahan-permasalahan yang dapat mengganggu jalannya pendidikan. Adapun aspek ekonomi, pemerintah perlu mengambil serius agar permasalahan perekonomian masyarakat yang masih banyak berada di wilayah kemiskinan. Untuk mencapai pembangunan yang tepat, pemerintah turun langsung melihat kondisi real agar masyarakat yang awalnya apatis terhadap setiap kebijakan pemerintah bisa diajak bekerja sama dalam pembangunan. Kemudian dari segi politik, pemerintah harus memberikan definisi dan contoh nyata politik yang bersih, tidak saling menghancurkan, dan dengan demikian masyarakat tidak skeptik terhadap para politisi yang saat ini tidak dipungkiri selalu dianggap sebagai sosok yang hanya mencari kekuasaan dan pribadi kelompok. Adapun bidang kesehatan, menurut Noto Mojo, partisipasi masyarakat itu harus ikut serta anggota masyarakat dalam memecahkan permasalahan masyarakat yang berhubungan dengan kesehatan dan lain-lain. Secara aktif masyarakat memikirkan, memecahkan, melaksanakan dan mengevaluasi program tersebut. Kemudian anggota masyarakat dituntut untuk memberikan kontribusi atau sumbangan dalam yang tidak hanya sebatas pada dana finansial, tapi juga terbentuk dalam tenaga dan pemikiran. Adapun faktor pendukung dan penghambatnya, faktor pendukung menurut Lupis Ibrahim itu didukung oleh satu, adanya pemersatu atau kemerdekaan kedaulatan bangsa. Untuk terselenggaranya pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, modal yang dipandang sangat penting adalah modal yang mencerminkan harga diri dan martabat bangsa, yang merupakan motivasi kuat untuk bertekad memperbaiki nasib yang mengandalkan kekuasaan sendiri. Kemudian kedua, ada posisi geografik negara, diantaranya tersedia sumber daya alam tertentu, skala prioritas pembangunan ekonomi yang harus dipertimbangkan, jenis masalah yang diperhitungkan, akses pada sumber ekonomi yang dibutuhkan tetapi berada di luar batas wilayah negara kita. Ketiga adalah penduduk. Jumlah penduduk yang besar merupakan keunggulan yang bisa menguntungkan bagi bangsa kita apabila potensi ini dapat didaya gunakan dan ditingkatkan, terutama kualitas fisik dan intelektualnya. Selain merupakan sumber tenaga kerja yang besar serta menjadi konsumen bagi pasaran industri nasional, juga dapat menjadi modal utama Indonesia dalam menghadapi persaingan global di dunia internasional. Kemudian kekayaan alam. Keberhasilan pembangunan ekonomi yang telah dicapai oleh Indonesia selama ini tidak terlepas dari dukungan sumber daya alam yang dimiliki, seperti menjadi modal dasar pembangunan ekonomi nasional. Kemudian ada faktor rohaniyat dan mental, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta diterimanya Pancasila sebagai satunya asas dalam kehidupan, itu juga termasuk faktor pendukung dalam pembangunan. Kemudian globalisasi ekonomi, tata pergaulan dunia yang melahirkan globalisasi dalam berbagai bidang, terutama bidang informasi dan ekonomi. Itu menjadi peluang untuk mengenali dan memanfaatkan budaya ekonomi bangsa lain dan membuka jalan masuk keluarnya produk dalam maupun luar negeri yang akan bersaing dalam pasar internasional. Adapun situasi politik yang stabil. Nah, ini juga sangat penting dalam pembangunan kesejahteraan sosial ini. Jika situasi politik yang tidak stabil itu menjadikan
kita tidak fokus pada pembangunan namun pada kepolitikan. Adapun faktor penghambat, di sini faktor penghambat cukup banyak. Selain perihal para pejabat negara yang merupakan wakil rakyat yang tidak memperjuangkan kepentingan rakyat, tetapi hanya sebagai menggunakan jabatan dan kedudukan, sudah hanya untuk kepentingan pribadi saja. Adapun menurut dalam buku sosiologi pembangunan itu, pertama ada gejolak SARA. Maksudnya adalah adanya perbedaan suku, ras, agama antar golongan dapat dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk menimbulkan gejolak SARA yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Itu perlu kita garis bawahi bahwa dalam pembangunan kesejahteraan sosial kita juga memerlukan persatuan bangsa agar tidak fokus hanya dan membuat perpecahan saja. Kemudian 2, produktivitas penduduk yang rendah. Nah, ketertinggalannya Indonesia di bidang produktivitas masih dalam tingkat pertumbuhan penduduk yang masih cukup tinggi, membuat sumber daya manusia Indonesia cenderung menjadi beban yang menghambat laju pertumbuhan Indonesia. Nah, kemudian kesenjangan sosial. Ini kesenjangan sosial itu seperti pendapatan, kesempatan kerja itu seperti pengangguran, pelayanan masyarakat, kesenjangan pembangunan antar daerah dan menyebabkan kecemburuan sosial. Jadi dalam faktor penghambatnya itu tadi. Kemudian kekurangan modal dan teknologi, lalu ada persaingan dan proteksi negara lain dalam bidang perdagangan, seperti persaingan semakin ketat terhadap komoditas ekspor serta tindakan proteksi negara lain merupakan hambatan dalam pengembangan ekspor Indonesia. Kemudian tingkat pendidikan bangsa Indonesia. Tingkat pendidikan bangsa Indonesia itu pada umumnya masih rendah dan masih banyak ditemui penduduk yang buta aksara. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.